Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama nggak buat konten P-Network. Sorry banget, lagi sibuk, lagi ngurusin konten yang lain. Tapi sebenarnya kepikiran sih, udah kepikiran ini bakal bikin gitu kan, karena saya juga ngecek terus bahwa video-video P-Network yang saya upload tuh setiap harinya ada aja yang nonton gitu. Oh ya, walaupun namanya masih awalan lah, gitu, nggak sampai ribuan gitu kan, cuman satu viewers itu buat saya yang masih pemula ya bisa dikatakan sangat berarti lah gitu. Makanya saya perhatikan dari situ minat dari penonton kayaknya luar biasa, P-Network lagi rame gitu kan. Ya sudahlah, dari hari-hari kemarin juga saya coba nyari informasi ya yang sering saya bahas, yang sering saya share di YouTube itu saya usahakan itu benar-benar fresh gitu. Jadi kalau bisa ya ya tetap sih sebenarnya kalau P-Network itu kan ada bahasa ngeling gitu kan ya, mungkin sebagian dari pioners yang lain udah tahu gitu, cuman saya usahakan informasi yang belum ada lah di YouTube khususnya gitu kan. Yang saya cari seperti itu, karena kan kalau misalkan saya harus nge-share yang sudah ada kan ya buat apa gitu. Pioners yang lain ya ini sih udah pasti gitu kan gitu. Makanya saya coba tetap saya di Facebook, di YouTube, pokoknya di grup WA di mana saya tetap update sebenarnya gitu. Makanya saya ini informasi yang sudah, ini informasi yang belum gitu. Nah makanya saya sortir gitu kan, kira-kira yang pioners belum banyak tahu gitu kan, yang mana saja gitu. Makanya barulah saya buatkan konten gitu, biar untuk tambah-tambah informasi gitu, untuk tambah-tambah informasi. Oke. Sekarang lagi rame ngobrolin hackathon ya, tanggal 9 nanti, besok. Gak kerasa sebenarnya ini ada hackathon juga gitu, apa sih namanya, pembahasan hackathon juga di sini. Cuma lebih ke menjurus bisa dikatakan spesifiknya gitu loh, spesifik di sisi selain hackathon gitu. Kita tahu hackathon udah mulai berjalan ya kan, udah mau berjalan maksudnya gitu. Nah ini di sisi lainnya ada informasi yang perlu saya sampaikan gitu loh. Apa itu gitu? Di sini coba saya saya kemarin kita baca bareng-bareng aja. Ini saya udah bilang ke orangnya yang ini nge-share-nya, katanya dari Twitter gitu kan. Itu saya udah izin gitu kan. Oke, dikatakan di sini katanya ini obrolan di grup ya, di sebuah grup lah ya. Saya tidak usah menyebutkan lah grup P-Network yang mana saja gitu. Sekarang katanya P-Core Team lagi mengembangin buat utilitas dan ekosistem dulu ya. Tanggal 9 Januari 2023 ada hackathon, intinya buat pengembangan di jaringan mainnet tertutup SDK atau open source dan buat terkoneksi ya, banyak perusahaan yang bergabung di jaringan Pi gitu. Nah saya juga sempat baca-baca, kalau tidak salah ya itu ada sekitaran 560 perusahaan, dan 500-nya itu perusahaan besar luar biasa ya. Nah ini
masuk ke fase 1, mudah-mudahan pioner soal ini belum banyak yang tahu ya, karena saya juga bahasanya cukup aneh, cukup asing gitu kan. Itu dikatakan create payment frontend aplikasi Anda membuat pembayaran. Jadi ya, nanti akan dibahas mungkin seperti ini gitu kan. Itu loh, alur pembayaran terbuka tetapi tidak dapat berinteraksi hingga pembayaran disetujui oleh server Anda. Itu on ready for server approval atau JS SDK telah memperoleh pengenal pembayaran payment ID gitu dan meneruskan ke aplikasi Anda untuk persetujuan sisi server. Oh ya. Jadi ibarat kita tuh kalau sudah ini masalah pembayaran ya, jadi disetujui oleh server Anda ini. Jadi intinya ada interaksi di antara core team dan nanti yang kita mau bayar ke pecahan mall atau ke toko misalkan, atau aplikasi atau perusahaan lainnya. Nah di sini disebutkan nggak akan misalkan pecahan mall ya belum bisa menerima kita nih kalau belum jelas kita punya ID, payment ID. Nah di sini dikatakan payment ID gitu kan. Jadi kalau misalkan kita sudah sah nih, sudah ada KYC atau sudah bisa transaksi lah gitu, bukan bot lah, dikatakan seperti itu juga bisa gitu kan. Nah ini baru untuk persetujuan sisi server gitu kan, intinya legalitasnya lah gitu kan. Terus frontend aplikasi Anda mengirimkan itu kan berarti ID kita dikirim nih ya, identitas kita ke server aplikasi Anda. Implementasi ini adalah tanggung jawab Anda. Ya iya, tanggung jawab Anda. Persetujuan sisi server aplikasi Anda menyetujui pembayaran dengan server P melalui atau menyetujui panggilan API. Ini memungkinkan pengguna untuk mengirim transaksi blockchain. Oh iya, berarti melalui ekosistem ya kita transaksinya. Ini baru fase 1. Kita lanjut. Ini udah saya atur ya, udah saya udah saya desain, udah saya ini kan screenshot tadinya acak-acakan banget gitu kan, cuman fokus di ininya. Ini kan ada tuh kelihatan jamnya 21.16, dan ini kan dari awalnya 21.41 21.16 terus kesananya 21 terus ya. Tadinya kan acak-acakan, yang karena kan namanya di grup gitu kan, namanya di grup itu kan ada obrolan apa gitu kan, akhirnya kan dipilih dulu. Nah ini saya lakukan juga ya, pengen gitu loh sebenarnya, bener-bener ya, selain saya juga ngonten tapi bener-bener pengen memberikan informasi yang menyenangkan lah khususnya gitu kan. Sama-sama saya juga merasakan kesenangan saya ketika membaca ada informasi ini ya kan. Nih kita udah tadi baca fase 1, terus kita masuk ke ini bahasa Inggrisnya ya, bahasa Inggrisnya. Terus di sini ditranslate ya kan, diterjemahkan. Kita baca frontend JavaScript SDK, JS SDK, apa ya, jasa atau apa JS itu gua nggak tahu. Adalah SDK ujung depan yang dirancang untuk digunakan di halaman HTML atau aplikasi satu halaman Anda yang disajikan di browser. Jadi dia berperan jaringan yang bisa membentuk HTML ya, atau sebuah alamat lah gitu loh, sebuah alamat jaringan. Terus agar SDK berfungsi dengan benar. Jadi kalau kita mau pencarian di browser P atau P browser tuh kita sudah jelas diarahkan lah gitu kan.
gitu. Agar SDK berfungsi dengan benar, Anda perlu mendeklarasikan aplikasi Anda di portal pengembang gitu. Buka develop di browser V untuk mengakses portal pengembang. Ya, keterangan di situ SDK ini bukan untuk aplikasi Node, jasa server instalasi katanya gitu. Dikatakan di sini bukan untuk Node ya. Yang kita tahu mungkin kalau di Node tuh lebih fokusnya ke nambang gitu kan. Jadi ya untuk saat-saat ini gitu, untuk saat-saat ini kita masih bahas di seluler ya. Tuh seperti itu mungkin itu informasinya, ekosistemnya. Terus ini lanjut mana ini tadi, ujung depan udah, ini ujung depan udah juga ya, dirancang untuk digunakan udah, ini sama nih kayaknya nih. Ya udah, cuman bedain aja, ini hapus aja. Terus kita masuk ke pembayaran. Nah ini adalah tentang pembayaran. Pembayaran adalah pembungkus transaksi blockchain yang memungkinkan aplikasi Anda, blockchain V dan server V atau jaringan V gitu, semuanya disinkronkan saat pengguna mengirimkan transaksi blockchain untuk membayar sesuatu di aplikasi Anda. Jadi ini masalah pembayaran supaya terhubung antara blockchain dan V ya, dan server V itu. Mereka memungkinkan Anda, pengembang aplikasi gitu kan, untuk memiliki keyakinan penuh bahwa pengguna benar-benar melakukan transaksi ya, sementara tidak perlu repot dengan teknis yang terlibat saat berinteraksi dengan blockchain. Iya. Jadi ya katanya sementara ini kita nggak usah repot lah gitu kan, kalau ada teknis atau istilah kata urusan teknik nggak usah mikirin lah ibaratnya gitu kan. Itu ada hubungan istilah kata yang lagi terjadi atau dikembangkan di saat berinteraksi dengan blockchain P gitu. Kita nggak usah repot intinya mikirin yang kayak gitu. Kita mah cuman istilah kata untuk saat ini mah cuman informasi kayak gitu aja gitu. Itu urusan orang-orang itulah ya, programmer kita kan gitu, programmer komputer atau core itu orang-orang canggih lah otaknya. Kayak kita kalau misalkan ya pionir, ada juga orang-orang hebat gitu kan, cuman ya banyaknya orang-orang yang biasa gitu kan. Jadi udah kita klik petir aja gitu kan. Terus blok kode ini adalah contoh sederhana, kata mereka mah sederhana ya kan, untuk memberi Anda gambaran tentang cara kerjanya. Oke, bener banget ya. Jadi kita selain istilahnya bener, jangan sampai ketinggalan sih gitu kan. Jadi kita harus tahu ekosistem itu apa, jaringan Web3, blockchain semuanya tuh seperti apa gitu kan, cara kerjanya. Di sini katanya contoh sederhana kata mereka untuk memberi Anda gambaran tentang cara kerjanya, biar kita update lah, tahu. Mau nggak mau di zaman digital ya sudah, yang nggak ikut istilahnya memasuki dunia digital ya wayahnya ya maaf gitu kan, harus tertinggal dengan siapa atau dengan mereka yang berkecimpung di dunia digital gitu kan. Untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat itu atau aplikasi Anda, server free dan blockchain gitu kan, untuk dipastikan nih sinkron, pembayaran harus melalui alur persetujuan sisi server dan alur penyelesaian sisi server. Jadi apa ya, server nih ada gitu. Nah tetap istilah kata untuk kita memastikan gitu kan bahwasanya benar-benar sinkron gitu kan, pembayaran harus melalui alur persetujuan. Jadi sebelum transaksi ini terjadi gitu loh, atau sinkronisasi ini benar-benar terhubung gitu kan, ya kita harus
tahu benar gitu bahwasanya itu terjadi di sisi server atau jalan ninja lah ibaratnya yang ini lagi dibahas gitu kan. Katanya silahkan merujuk ke dokumentasi pembayaran lengkap untuk mempelajari alur pembayaran lengkap, terus dokumentasi API platform untuk mempelajari cara mengonfirmasi pembayaran dan mengetahui dari server Anda, dokumentasi klien SDK untuk mempelajari tentang VAPPS SDK dan menyediakan metode secara mendetail. Itu aplikasi demo segera hadir. Wah, apa nih ya? Kita udah banyak dikejutkan loh dengan apa sih, adanya gebrakan, adanya pembaruan yang luar biasa di bidang ekosistem. Terus katanya masih dikatakan masih akan ada gitu kan, dan menyediakan mana tadi itu segera hadir katanya, detail aplikasi demo segera hadir untuk melihat contoh cara menerapkan berbagai alur yang diperlukan dalam kode aplikasi Anda. Asli ini sebenarnya gue sendiri ya maaf ya nggak seberapa, nggak paham malah tadinya gitu kan. Cuman kalau seru, senang, luar biasa lah pokoknya kalau masuk ke pembahasan digital. Asli gue kayak, kalau kata temen gue yang waktu itu tuh Raffi gitu kan, dia orang Bekasi kalau nggak salah gitu kan, mudah-mudahan beliau sehat selalu, panjang umur. Ketika kita memasuki komputer atau program atau digital gitu kan, alam seperti itulah pokoknya ya, kita seperti memasuki dunia lain gitu. Kita masuki, misalkan kita ada di bumi. Nah, padahal kalau kita mau keluar dari bumi itu bisa lebih luas lagi. Nah, mungkin orang-orang yang lagi kita bicarakan ini udah sampai di Mars, di bulan, dan alam semesta lainnya lah gitu kan. Yang bagi kita yang masih ada di bumi, makanya bahasa kita kan masih bahasa bumi lah itu kan, belum bahasa alam semesta lain. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Otoritas kunci API server gitu. Karena berbagai alasan, beberapa panggilan API harus dilakukan dari aplikasi backend atau server Anda. Sorry kalau gue misalkan salah baca bahasa Inggris ya, nggak biasa bahasa Inggris lah gitu. Titik akhir tersebut dapat diakses menggunakan tajuk otoritas berikut. Tuh diperjelas lagi ya kan, segitu aja kita udah kelayangan gitu. Otoritas kunci API server Anda, harus peringatan kunci API server hanya untuk server gitu. Jadi kita istilahnya di sini untuk membahas kunci API ya, kunci server lah kita gitu kan, gitu dapat diakses mungkin semacam perasa sandi wallet. Ya gua tahu kan cuman itu ya, nggak tahu kalau yang ada ya, kita anggap aja semacam itu gitulah itu. Jadi kunci server katanya gitu ya. Ini mungkin yang waktu itu Dr. Nicholas atau Dr. Cheng Diovan mengatakan gitu loh, nanti setelah semua jaringan gitu kan atau server dibuka. Nah itu kan ketika dibuka bagi mereka gitu loh, bagi mereka yang bertanggung jawab besar, ketika sudah membuka kan maaf sih gitu, masa nggak bisa menutup gitu. Core team dan Dr. Nicholas dan Cheng Diovan itu kan bisa dikatakan yang bertanggung jawab besar. Ibarat kita istilah kata bisa membuka jalan, kita yang punya jalan gitu bagi mereka tuh. Nah
pioner itu yang memasuki jalan itu, maka mereka berhak untuk menutup jalan tersebut kalau ada apa-apa gitu loh. Ya kalau misalkan ada, ya maaf istilah kata, yang mau ngebegal, ngerampok, atau kayak sekarang ini lagi rame gangster gitu kan, atau kejahatan-kejahatan lain gitu, wah ya repot kalau Kortim dan Dokter Nicholas atau Dokter Ching Deovan gak memiliki kunci gitu loh. Jadi bagi Kortim, bagi istilah kata programmer, mereka bisa membuka kode-kode sumber server gitu kan, tapi mereka juga harus bisa menguncinya atau menutup gerbang gitu kan. Karena apa? Dikhawatirkan ketika sudah dibuka jebret gitu kan, ternyata di rombongan pioner nih gitu kan, kita tidak tahu gitu kan apakah ada penyusup. Nah itu yang nggak terpikir gitu lah oleh kita sendiri gitu. Mungkin seperti itu loh, ini cuman persepsi gua aja ya istilahnya gitu, mungkin seperti itu. Karena kan ketika ada penyusup, nah bagaimana gitu cara Kortim atau Dokter Nicholas nih tahu gitu kan. Nah, di istilah kata apa sih, di kita lah Indonesia, gue pernah ke GBK kalau nggak salah itu, tahu apa namanya di sana tuh, pokoknya daerah-daerah inilah dekat Gelora Bung Karno tuh ada ketika acara kumpulan, atau di sini juga sempat ada nih gitu kan. Ketika rombongan masuk itu acara, waktu itu acara pengajian ya itu loh, rombongan presiden kebetulan datang gitu kan, dan gue juga ada di situ gitu. Itu ada sebuah kayak kusen pintu lah kita anggap gitu kan, atau pintu itu cuma ditaruh di situ, dan setiap pengunjung wajib memasuki itu tanpa terkecuali gitu, sampai ada razia korek senjata tajam. Nah ternyata kayaknya itulah yang disebut pintu deteksi, atau bisa dikatakan buat apa, ngetahui lah. Jadi ketika ada barang berbahaya, misalkan bawa golok atau apa gitu kan, bisa bunyi. Nah itu yang lagi mungkin istilah kata ya terus dikembangkan lah gitu kan sama Kortim dan Dokter Nicholas dan yang lainnya gitu kan. Karena kita udah tahu nih, di antara rombongan itu kan pioner semua, mana ada siapa yang tahu kalau di situ ada penyusup juga. Oke, ini seru ya, seru banget kalau kata gue. Kita lanjut ya, kita lanjut. Ini udah belum nih, peringatan kunci api hanya untuk, oh udah ya yang tadi. Oh yang serius belum nih, kita baru hanya sampai situ ya. Ya ampun. Peringatan kunci api server hanya untuk server. Terus kunci api server Anda harus disimpan di server Anda dan tidak boleh dikirim ke klien. Oh iya ya bener. Jadi misalkan kayak Prasa Sandi gitu kan, itu jangan sampai dikasih unjuk lah ke yang lain, dikasih lihat gitu. Jangan gunakan dalam kode JavaScript atau klien Anda. Di masa mendatang, kunci api server Anda mungkin mengaktifkan operasi sensitif pada aplikasi Anda sendiri. Waduh, yang tidak boleh dilakukan oleh pengguna Anda. Membiarkan pengguna mengakses kunci api server Anda adalah pelanggaran keamanan yang serius. Yang bener kan? Oke. Jadi nih kita punya kunci gitu. Kuncinya itu kita tuh ibarat Kortim punya kunci cadangannya gitu loh. Makanya di sini yang tadi gue bahas tuh, api server Anda mungkin mengaktifkan operasi sensitif. Aduh, asli. Ini yang disebut detektor ya. Jadi mendeteksi gitu loh. Ketika ada sesuatu yang masuknya dan membahayakan, dia aktif gitu kan. Itu
itu mengaktifkan operasi sensitif pada aplikasi Anda. Jadi ada harusnya mudah-mudahan ada notifikasinya gitu loh ke kita bahwasanya kita sedang dalam bahaya gitu. Jadi Pioneer aman, core team dan semuanya juga aman gitu kan. Nah gitu, Anda sendiri yang tidak boleh gitu kan, operasi sensitif pada aplikasi Anda sendiri tidak boleh dilakukan oleh pengguna Anda gitu. Membiarkan pengguna mengakses kunci server Anda adalah pelanggaran yang serius. Ini loh pada titik apa sih namanya mengaktifkan. Oke, siap. Kita lanjut ya, apalagi ini otorisasi platform API mendukung dua mekanisme otorisasi yang berbeda. Baca ya. Otorisasi token akses, yang kita tahu mah token listrik aja udah. Berarti semacam ini ya, kayak ada kode-kodenya juga sama. Beberapa panggilan API mengharuskan Anda menyediakan token akses pengguna untuk mengakses sumber daya. Mereka umumnya terkait dengan data pengguna atau MISMI. Titik akhir tersebut dapat diakses menggunakan tajuk otorisasi berikut. Otorisasi pembawa atau token akses pengguna. Titik akhir tersebut dapat diakses dengan acuh tak acuh atau peduli tak peduli gitu kan, aplikasi backend atau server Anda atau dari aplikasi frontend klien Anda. Jadi gini, kita gitu kan, beberapa panggilan API mengharuskan ya. Jadi ada istilahnya apa sih, beberapa, enggak semua berarti, kalau beberapa ya mengharuskan kita tuh buat nyediain gitu loh token akses pengguna. Untuk apa? Untuk mengakses sumber daya gitu. Mereka umumnya terkait dengan data data ya, data pengguna ya, kayak semacam data-data kita gitu kan, bukan data kuota. Titik akhir tersebut dapat diakses menggunakan tajuk berikut. Nah ini tajuknya pembawa, token pembawa. Titik akhir tersebut dapat diakses dengan acuh tidak acuh. Intinya ini masih sebenarnya di luar keamanan lah ini gitu kan. Jadi ada beberapa yang cuman memerlukan data aja sih istilahnya gitu. Tapi istilah kata ya data yang sudah legalitasnya sama-sama terhubung antara server perusahaan yang sudah terhubung di P-Network. Intinya masih lingkaran itu juga lah, keamanannya sudah bisa dipastikan gitu kan. Ibarat kita satu keluarga, misalkan gue nih ada keluarga gue atau paman atau bibi, gue coba lihat dong data lo gitu kan. Nah, tapi ya nggak mungkin kan dia menggunakan ke selain keluarga kita kayak gitu. Jadi ini masih dalam lingkup server pembahasan ini ya, penggunaan data kita itu cuman dimintai beberapa lah. Oke, kita lanjut. Ini jujur gue juga belum pernah bahas kayak gini-ginian lah intinya. Gitu kan, cuman ya seneng aja kayak gue bilang tadi. Seneng lah intinya gitu kan, bahas-bahas kayak gini, suka. Karena gue jujur aja orangnya bodoh. Nih, orangnya cuman lulusan SMP, tapi nggak apa-apa, gue suka kayak gini-gini gitu kan. Kita masuk di fase 1 tadi untuk, nah kok ini dikatakan nih seru nih asli. Oke kan, lanjutan yang tadi ya. Ini kan tadi udah masuk ke masih jamnya 21.21 ya tuh. 21.21 ini lanjutannya 21.21 juga. Jadi lanjut katanya ini noh, lihat tuh dari ini ngeling juga mungkin beliau kan gitu kan. Makanya yang membagikan ini silahkan sajalah istilahnya, diteruskan dan bacanya ya. Nah ini sebentar, kasih gua kesemutan. Sambil ngopi aja, sambil ngopi. Gue juga sambil ngopi. Oke. Untuk tanggal 9 Januari katanya gitu.
Fase 1 pembuatan pembayaran dan persetujuan sisi server itu. Jadi tar dulu, gua kayaknya ngomong-ngomong kopi gua harus ngopi nih ya. Bentar, aduh, mau nyalain rokok dulu. Nggak ada, mungkin apa atau youtuber yang lain yang lagi enak-enak bahas, nyalain rokok dulu ya kan, ngopi dulu. Aduh, oke, itu ada temen gua ya kayak gini adanya, santai aja, belak-belakan ya kan. Ngapain nutup seolah-olah apa namanya, suaranya bagus, bahasanya bagus. Gua mah lebih seneng belepotan malah. Kemarin ada yang komen, aduh belibet katanya, siapa sih yang ngomong, kata dia, gua yang ngomong ya emang kayak gini. Dia malah seneng ketawa kan gitu. Nah itu nyenengin orang kan, alhamdulillah gitu kan. Siapa yang bisa menyenengin orang kan susah loh, enggak nyenengin orang, bikin orang ketawa tuh susah tuh. Makanya dengan gaya gue yang seperti ini ya udah santai aja. Yang mau ya silahkan nonton channel gua, kalau nggak mau ya nggak apa-apa gitu kan. Itu aja, gue sih nggak ambil pusing. Gua yang penting gue seneng gitu niat gua baik gitu kan. Itu aja udah. Oke, biar otak gua nggak mentok nih ya. Gue kopi dulu sambil ngerokok biar ya jauh lah gitu. Jadi ketika gini kan gue udah ada dunia lain juga nih. Gitu kan, ke bawah lah suasana gitu. Makanya gua butuh ngerokok dulu. Oke, kita bisa lanjut. Fase 1 ini untuk tanggal 9 Januari ya. Berarti ini gua bikin minggu besok ya. Berarti katanya fase 1 ini penting nih. Pembuatan pembayaran dan persetujuan sisi server. Oh iya ya, tadi udah kita bahas ya, itu ya, kisi-kisinya aja masalah pembayaran dan server-servernya. Nah ini masuk kita ke fasenya gitu loh, di sini dibahas. Oke. Create payment, apa itu? Peran aplikasi Anda membuat pembayaran. UI, alur pembayaran terbuka, tapi tidak dapat berinteraksi hingga pembayaran disetujui oleh server. Oh itu yang tadi ya. Terus on ready for server upload, jika SDS SDK telah memperoleh pengenal pembayaran PID dan meneruskan. Nah ini kesimpulannya berarti ya. Kesimpulan tadi kan kita udah bahas masalah ID gitu kan. Berarti tanggal 9 ya ini dibicarakan gitu loh. Yang tadi kita bahas ini dibicarakan fase satunya gitu kan. Untuk tanggal 9 ya hackathon itu. Jadi ini yang akan nanti dibicarakan, oke? Yaitu perintah aplikasi Anda, pokoknya itulah. Terus masalah ID, payment ID, dan meneruskan ke aplikasi Anda untuk prosedurnya server. Terus frontend aplikasi Anda mengirim payment ID ke server aplikasi dan oh berarti ini bisa dikatakan operasi atau tindakannya ya, mungkin seperti itu. Yang tadi kan pembahasannya, ini mungkin pekerjaannya, atau bisa dikatakan dibahas nanti ya seperti ini gitu di hackathon itu. Ya, terus persetujuan sisi server aplikasi Anda menyetujui pembayaran dengan server dengan penggunaan ini memungkinkan pengguna untuk mengirim transaksi blockchain. Iya, ini kesimpulannya. Terus apalagi wewenang, aduh udah kayak apa ya, perjanjian lah, perjanjian kedua belah pihak, ada pasal-pasalnya, ada apa kayak gitu. Oke, makanya gue yang mau ngerokok dulu aja, santai. Yang mau ngopi santai gue ya gitu. Gue juga ini puyang juga bahas kayak ginian gitu aslinya, cuman seru. Wewenang
Platform API mendukung dua mekanisme otorisasi yang berbeda. Otorisasi ini ada wewenangnya, ingat ya gitu. Jadi semacam ketika sudah terjadi kerjasama gitu kan. Nah ini wewenangnya, atau wewenang itu apa sih? Ibarat kita serahkan ke pihak yang berwenang. Yang berwenang tuh yang apa sih? Aduh, otak gua ini rokoknya belum habis setengah. yang berhak. Aduh, susah banget gua mau ngomong, sorry. Wewenang itu yang berhak gitu. Ini haknya gitu. Wewenang tuh hak. Astaga. Jadi gitu ya, wewenang. Hak ya, susah banget otak gua. Makanya butuh ngopi itu ngerokok. Jadi haknya, platform API mendukung dua mekanisme, itu berhak dia yang berbeda gitu kan. Otorisasi token akses. Beberapa panggilan API mengharuskan Anda menyediakan token. Ini yang tadi juga, cuman yang tadi ke penggal-penggal gitu kan. Nah ini lebih di yang tadi ini ya, tuh ada baca udah. Terus ini tapi dikatakan wewenang. Yang tadi apa sih namanya, pembahasan tadinya belum dikatakan wewenang karena baru gambaran, mungkin seperti itu kan gitu. Ini diingetin lagi lah gitu, bahwasanya yang tadi tuh adalah wewenang gitu kan. Beberapa panggilan API mengharuskan Anda, gue bacain biar inget gitu kan. Beberapa panggilan API mengharuskan Anda menyediakan token akses pengguna mengakses sumber daya, ya kan. Tadi yang kita bahas, kita butuh terus titik akhir tersebut hingga diakses menuju address tersebut. Tajuk yang tadi. Jadi kita wewenangnya ini berarti ketika kita melakukan dua transaksi itu ya apa sih, mendukung lah. Jadi si platform API ini mendukung kita untuk saling berhubungan gitu kan. Itu intinya ya, mengakses sumber daya. Dan katanya ini tanggung jawab gitu kan, haknya dia ini itu pihak yang bertanggung jawab, yang berhak lah. Oke, udah ya. Nih terus intinya di lingkup ini API yang mendukung wewenangnya API gitu. Terus catatan tentang pembuatan versi API. Oh, jadi dia punya versi sendiri gitu kali ya. Oke. Punya versi versi API. Oke, karena versi Pioneer mah mungkin beda. Pioneer versinya ngikutin aja udah gitu kan. Platform API saat ini di V2 versi 2 mungkin ya, V2 tuh. Sebisa mungkin kami tidak akan membuat perubahan yang dapat merusak versi API dan hanya merilis perubahan yang merusak sebagai versi utama yang baru. Namun kami mungkin membuat perubahan yang dapat menyebab gangguan pada versi yang sudah ada tanpa pemberitahuan jika diperlukan, misalnya perbaikan keamanan atau privasi yang gua bilang tadi ya kan, itu loh. Jadi gini, catatan tentang pembuatan versi API. Jadi gini, kita di API ini udah punya wewenang tadi kan gitu loh. Nah katanya gitu kan, platform API saat ini di versi 2 gitu kan, sebisa mungkin kami tidak akan membuat perubahan. Jadi kalau nggak ada yang tadi gue bilang, penyusup atau orang-orang jahat yang istilah kata mau masuk ke atau membahayakan lah Pioneer atau Core Team dan server lainnya gitu kan, ya enjoy gitu kan, kita masih bisa berjalan biasa saja gitu kan. Nah gitu. Jadi sebisa mungkin kami tidak akan membuat perubahan yang dapat merusak versi API. Ya enggak, iyalah, karena kan buat apa gitu kan gitu. Jadi daripada ngerusak atau ya udah yang ada aja gitu kan. Nah, dan hanya merilis perubahan yang merusak tuh. Jadi membuat perubahan. Jadi si API ini nih nggak akan membuat perubahan jika sekiranya ngerusak gitu kan, tapi gitu kan hanya merilis perubahan yang merusak. Jadi kalau ada yang merusak mah ya
sikat aja. Gitu kan. Gitu, yang merusak sebagai versi utama yang baru. Namun kami mungkin membuat perubahan yang dapat menyebabkan gangguan pada versi yang sudah ada tanpa pemberitahuan. Nah, jadi kita yang gak usah tahu lah kita. Itu mah ibarat kerjaan mereka gitu kan. Jadi kalau misalkan yang tadi gua bilang gerbang deteksi mereka tuh ada error lah, misalkan kalau bahasa ininya gitu kan, ya itu tanggung jawab mereka ya kan. Itu juga jika diperlukan, misalkan privasi keamanan atau perbaikan keamanan atau privasi. Jadi kalau misalkan tadi gua bilang tuh deteksi kita atau ada error gitu kan, itu kan keamanan, ya mereka dibenerin aja gitu. Dan kita nggak tahu juga, nggak masalah, nggak diberitahukan ke kita juga. Karena gini, feeling gua ya, ini otak gua nih, makanya gua sambil ngerokok. Nggak mungkin core team seceroboh itu gitu, Nicholas seceroboh itu. Karena gini, oke lah gitu kan, gerbang kita dipasang istilah kata keamanan gitu kan, untuk mengamankan Pioneers dan semua server jaringan gitu loh. Masuk nih, set gitu kan. Karena yang waktu itu, ini mah cuman gambaran aja ya, waktu itu gue bilang katakan gerbang keamanan itu atau pintu keamanan ketika memasukinya itu bisa dipindah-pindah loh bro gitu. Itu bisa dipindah-pindah. Nah, bisa diangkat, maksudnya kayak gitu loh. Ini kan dalam contoh realnya lah. Ini kalau di digitalnya mungkin beda bentuk gitu kan tuh. Nah, yang harus ini feeling gue ya, yang harus kita tahu kayaknya seperti ini loh. Jadi nggak mungkin gerbang detektornya itu gitu loh, tuh core team atau programmer punya satu, nggak mungkin dong. Gue yakin mereka punya cadangan, bahkan lebih banyak cadangan gitu loh. Karena kan ya itu tadi, kalau misalkan ada kerusakan itu kan, ini kan sistem tetap berjalan nih gitu. Nggak mungkin dong lagi ada kerusakan gitu kan, tidak segera menggantinya. Wajar lah kalau ada maintenance sejam 2 jam itu kan wajar. Tapi kan kalau misalkan sampai seminggu, wah kelabakan Pioneer gitu kan. Tuh, makanya gue yakin sih, dan kalau misalkan core team belum punya cadangannya ya harus punya. Gitu loh ya. Makanya kemarin sempat gue obrolin sama beberapa Pioneers di sini juga gitu kan. Seharusnya core team itu ada gitu loh, perwakilan di setiap negaranya gitu loh. Sehingga kan, karena gini, YouTuber itu kan bukan cuma dari Indonesia, yang dari berbagai negara gitu. Kata ketua gua tuh Pak Iwan kan mengatakan ya, pencarian kita pakainya bahasa Indonesia, pencarian kita pakainya bahasa Inggris, ya kita cuma nemunya ya YouTuber orang Indonesia, YouTuber orang yang menggunakan huruf abjad gitu. Oke, kita coba rubah huruf misalkan ke huruf Arab lah yang lebih umum gitu kan. Dan makanya kita akan ketemu dengan YouTuber Arab gitu loh. Nah, yang ya itu seharusnya katanya kemarin tuh kalau harus gitu kan, seharusnya kalau kayak core team itu kan adalah perwakilan di masing-masing negara tuh ada perwakilannya. Seharusnya seperti itu gitu. Ya maaf bukan berarti gua nggak ini apa namanya ya, merendahkan atau gimana. Karena kalau misalkan duta gitu loh, kalau ada dutanya itu kan kita lebih mudah menyampaikan segala apresiasi gitu kan. Kalau ada keluhan apa kayak youtuber menginformasikan Pioneer ini lagi kayak gini kan lebih bisa dipahami daripada mereka orang Inggris, orang mana-mana, orang Cina gitu kan. Wah, ngomongnya bahasa Indonesia gua nggak ngerti gitu kan, hurufnya huruf kanji, mereka kita pakai huruf Indonesia gitu kan, bahasa Indonesia kan ribet gitu kan, harus translate dulu. Nah itu ya orang Cina juga banyak yang di negaranya yang ngerti bahasa Indonesia bisa oke gitu kan, pasti bisa lah, gampang gitu kan, sekarang canggih. Oke, kayak gitu ya ini. Jadi platform API yang tadi itu untuk keamanan intinya ya, kita nggak usah tahu beres gitu aja. Oke, kita lanjut apa ini. Nah terus lanjut platform API. API platform itu memungkinkan Anda untuk membaca dan menulis data server fee
yang terkait dengan aplikasi Anda diterapkan pada platform aplikasi IP dan pengguna aplikasi Anda. Gambaran gitu kan, jalur dasar versi terbaru platform API tersedia di apimenepi.com itu alamatnya kalau mau buka katanya gitu kan. Gambarnya kayak gitu. Jadi platform API ini platform memungkinkan Anda untuk membaca dan menulis. Jadi kita bisa baca apa saja gitu kan, data dari server Pi gitu yang terkait dengan aplikasi Anda. Jadi ya jelas lah kita harus bisa baca. Kita juga harus bisa, kayak kemarin tuh sempat ketua gua kan di sini waktu Pito kok kalau nggak salah apa ya kayak misalkan server tuh kan kayak misalkan Pitoko ya, kita mau pesan kan ya kita nulis dong, mau pesan ini nih gitu kan, terus ngebaca oh ya siap misalkan kayak gitu. Jadi bisa interaksi intinya kayak gitu aja gitu kan. Data bukan data server menulis, jadi memungkinkan untuk membaca dan menulis data ke server. Jadi kita bisa bisa intinya bisa ngirim lah ke server yang terkait dengan aplikasi Anda. Ya itu tadi kita terhubung lah intinya, data kita tuh ya, kita nulis data ya kan, itu data kita misalkan kayak contohnya nama alamat kayak gitu aja sih data kita, atau data lebih jauh lagi gitu. Jadi kita tulis baca itu kan, terus kirim kayak gitu ya. Lanjut gimana ini metode otorisasi token akses. Ini yang token tadi kali ya, jenis respon user TO. Verifikasi data biar lebih jelas. Verifikasi data yang diperoleh dengan frontend SDK atau pengguna jahat. Frontend SDK atau pengguna jahat dapat mengotak-atik kan kata gue permintaan dan mengirim Anda data yang salah dengan mengirimkan token akses pengguna ke blockchain Anda dan menggunakan titik akhir API ini untuk memverifikasi validitas token dan identitas pengguna. Token akses panjang, string acak, dan permintaan akan gagal. Kode kesalahan, ini kode kesalahan TTF-nya 401. Jika token telah dirusak, token yang dirusak tidak akan menjadi memiliki pengguna nyata manapun. Pembayaran, jalur dasar pembayaran. Buat pembayaran, gue baca dulu ya. Jangan melakukan pembayaran menggunakan platform API, gunakan SDK Just Visit Client untuk tujuan ini. Dapatkan pembayaran, dapatkan informasi tentang pembayaran, dapatkan itu metode respon. Jadi gini, metode otorisasi dan token akses. Jadi intinya verifikasi data yang diperoleh dengan frontend SDK atau dengan pengguna jahat gitu kan dapat mengotak-atik. Iya. Jadi kalau kita istilah kata data yang diperoleh gitu dari sumber yang tidak dikenal lah intinya kayak gitu ya kan, yang kemungkinan tuh orang jahat gitu loh, dapat mengotak-atik. Wah ini bahaya ini kan gitu loh, dapat mengotak-atik. Jadi kita jangan sembarangan dapat mengotak-atik permintaan dan mengirim pesan data, mengirim Anda data. Jadi mereka tuh ya speak lah kayak gitu yang salah. Terus dengan mengirimkan token akses pengguna ke blockchain Anda, tuh dia speaknya kayak gitu, menggunakan titik akhir, mengatasnamakan API ini untuk verifikasi validasi. Ini semacam pembajakan ya, bahaya ini. Token akses panjang, string acak, dan permintaan akan gagal. Itu kode kesalahan data jika token telah dirusak. Nah ini kalau sudah gitu kan, ini loh, kalau sudah apa sih intinya, kalau sudah terjadi kerusakan ya repot ya intinya kayak gitu. Sudah dirusak, token yang dirusak tidak akan menjadi milik pengguna nyata manapun. Berarti kita kalau udah
apa namanya ya, udah kebajak inilah itu kan sama orang jahat. Makanya hati-hati ya, itu masalah pembayaran, jalur dasarnya atau pembayaran gitu kan. Buat pembayaran kayak gitu-gitu jangan melakukan pembayaran menggunakan platform API, gunakan gitu aja SDK JavaScript sisi klien untuk tujuan ini. Jadi kita harus paham benar nih gitu kan. Untuk pembayarannya kita kayak gini sih, misalkan ibarat kita mau bayar nih, kita ya harus ke kasirnya gitu loh. Misalkan ada yang bagian gudang simpelnya ya, kita jangan ke yang bagian gudang gitu kan. Bisa-bisa dia ketika kita nyerahin misalkan kartu V atau semacam itu ya, bisa diambil sama dia terus dibajak, ya habislah kita itu kan. Makanya kalau metode pembayaran harus kayak gitu, metode otorisasi itu kan harus ke orang yang tepat lah intinya, atau di sini disebutkan ke jaringan atau JavaScript gunakan SDK atau ya server yang sejalur lah intinya gitu kan. Ya kita mau bayar ke kasir ya bayar ke kasir, jangan ke orang lain, simpelnya kayak gitu ya, itu loh. Terus masuk fase 2 kita ya. Fase 2 interaksi pengguna dan transaksi blockchain gitu kan. Interaksi pengguna dan transaksi blockchain ini. Pada tahap ini dialog pembayaran menjadi interaktif. Jadi kita berinteraksi dan memungkinkan pengguna untuk mengonfirmasi transaksi, menandatanganinya dan mengirimnya ke blockchain Pi. Anda tidak perlu melakukan apapun pada tahap ini, semua ditangani oleh Pi APPS platform dan Pi Wallet. Kita ngebahas wallet nih ya, luar biasa. Setelah transaksi blockchain diajukan, aliran pembayaran tidak akan ditutup. Anda harus mengonfirmasi pembayaran melalui penyelesaian si server sebelum aplikasi Anda terlihat lagi. Ini. Jadi ini yang kita lagi ngebahas transaksi ya, gitu loh. Jadi tetap menggunakan wallet, Pi Wallet gitu kan. Katanya pada tahap ini gitu kan interaksi, makanya disebutnya interaksi pengguna dan transaksi blockchain. Oke. Ini kalau kita mau belanja lah ya kayak gitu. Pada tahap ini dialog pembayaran menjadi interaktif. Interaktif tuh ya ngobrol gitu ya, interaksi, ada interaksi lah intinya. Dialog pembayaran menjadi, jadi bukan apa sih namanya langsung aja gitu. Jadi kita lebih detail lagi dan memungkinkan pengguna untuk mengonfirmasi transaksi. Ya iya. Jadi kalau misalkan sudah kita clear mau beli apa nih, ya kita konfirmasi gitu kan. Oke, gue mau beli ini gitu kan. Menandatanganinya ya dengan kata persetujuan itu tadi dan mengirimkannya ke blockchain Pi gitu. Jadi oke, setuju, gua mau beli ini gitu kan. Anda tidak perlu melakukan apapun pada tahap ini, semuanya ditangani oleh Pi APPS platform dan Pi Wallet. Ya kita udah ketika istilah kata udah transaksi ya sudah beres, itu urusan mereka gitu kan, tinggal kita tunggu data. Setelah transaksi blockchain diajukan yang tadi itu kita udah deal mau beli apa gitu kan, aliran pembayaran tidak akan ditutup. Jadi kita tetap terhubung nih gitu kan. Anda harus mengonfirmasi pembayaran melalui penyelesaian sisi server sebelum aplikasi Anda terlihat lagi. Jadi yang tadi itu gitu kan, pembayaran melalui, Anda harus mengonfirmasi pembayaran melalui ibaratnya sisi server tuh yang selain dari blockchain gitu kan. Jadi kita harus sudah mengonfirmasi ini oke, kita setuju mau beli ini ya, itu tanpa diketahui istilah kata di sisi server. Jadi bukan di servernya ya, server nggak perlu tahu, kita yang penting kita konfirmasi gitu kan. Oke, kita setuju ya udah gitu kan gitu. Jadi Anda harus mengonfirmasi pembayaran melalui penyelesaian sisi server sebelum aplikasi Anda terlihat lagi tuh. Oke, lanjut, itu masalah transaksi dan interaksi ya gitu. Oke, kita masuk ke fase 3 nih. Fase 3 penyelesaian sisi server. Nah, tadi kan kita melalui sisi server nih. Di sini penyelesaian sisi server.
On ready for server completion. Wah, bahasa Inggris nggak ngerti gue. JSSDK meneruskan pengenal transaksi blockchain TXID ke frontend aplikasi Anda. Anda memerlukan nilai ini untuk alur penyelesaian sisi server. Frontend aplikasi Anda mengirimkan, gue baca dulu ya. Aduh, mengerti Muhammad Baterai. Sorry. Frontend aplikasi Anda mengirim TXID ke server aplikasi Anda. Implementasi ini adalah tanggung jawab Anda. Ntar gua baca dulu ya. Penyelesaian sisi server aplikasi Anda mengakui pembayaran dengan server Pi melalui panggilan Pi. Ini benar-benar berarti kemarin yang katanya lagi ngebahas dompet wallet gitu ya, Dokter Nicholas, ini bener, ini di sini dibahas bener gitu kan nantinya gitu di fase 3 untuk tanggal 9 Januari ya hackathon ini. Oke, luar biasa lah pokoknya. Penyelesaian sisi server aplikasi Anda mengakui pembayaran dengan server Pi melalui panggilan API atau complete. Ini memungkinkan Anda untuk memeriksa apakah transaksi blockchain benar-benar terjadi dan memberi tahu Pi bahwa Anda mengetahuinya. Oke, aliran pembayaran ditutup. Aplikasi Anda sekarang dapat dilihat oleh pengguna lagi. Server aplikasi Anda dan frontend aplikasi Anda dapat bertukar data dan memperbarui antarmuka aplikasi untuk menampilkan layar konfirmasi kepada pengguna. Implementasi ini adalah tanggung jawab Anda. Oke. Jadi ketika kita istilahnya apa ya, menyelesaikan sisi server atau untuk berinteraksi, itu tanggung jawab kita ya. Kita jangan sampai salah kirim alamat nih gitu, kayak gitu. Jadi maksudnya alamat kita harus jelas, nama kita harus jelas, kayak gitu kan. Jadi gini dia balik lagi ke atas ya, kita bahas gitu kan. JSSDK meneruskan pengenal transaksi ya, bener kan. Nah, jadi ke blockchain ya, mana tadi si transaksi blockchain. Jadi kita harus jelas karena akan diteruskan gitu, katakan pengenal transaksi blockchain saya ke frontend aplikasi Anda. Anda memerlukan nilai ini untuk alur penyelesaian si server. Anda memerlukan nilai ini untuk alur penyelesaian si server. Jadi untuk nilai ini tuh maksudnya gini ya, untuk kita dipercaya sama atau kita terhubung bener ke server gitu ya, kita harus tetap ngis data kita harus jelas, alamatnya misalkan kita pesan online lah kayak gitu ya kan, itu loh, itu data-data kita harus jelas dan kita akan dinilai nih gitu kan. Itu frontend aplikasi Anda mengirim TXT ini ke server aplikasi Anda. Oke, implementasi ini adalah tanggung jawab Anda. Jangan sampai salah lah intinya. Penyelesaian sisi server aplikasi Anda mengakui pembayaran dengan server Pi melalui API komplit. Ini memungkinkan Anda untuk memeriksa apakah transaksi blockchain benar terjadi dan memberitahu Pi bahwa Anda mengetahuinya. Oke, berarti ketika terjadi transaksi gitu kan, blockchain benar-benar terjadi, jadi dan memberitahu Pi bahwa Anda mengetahuinya. Jadi ya oke, ini sudah deal gitu aja simpelnya, biar untuk lebih singkat lagi lah ya. Ini masih ada beberapa kayaknya. Aliran pembayaran ditutup. Nah, setelah ini udah benar-benar clear gitu kan, itu penyelesaian. Di sini kan sebutnya penyelesaian sisi server. Aliran pembayaran ditutup nih gitu kan, udah clear lah istilah katanya. Jadi jangan sampai ya udah, karena udah selesai aplikasi Anda sekarang dapat dilihat oleh pengguna lagi. Server aplikasi Anda dan aplikasi Anda dapat bertukar data katanya dan memperbarui antarmuka aplikasi untuk menampilkan layar informasi kepada pengguna. Informasinya udah tanggung jawab Anda. Oke ya, kayak gitu. Jadi ini penyelesaian si server kita harus lebih jelas. Kalau ibarat pesan online kita ada data, alamat, semuanya nanti akan dikirimkan dan pihak Pi itu kita tahu nih ada transaksi dan kita oh ya setuju gitu kan, kayak gitu ya. Intinya ada kesepakatan lah antara antara kita server dan pihak Pi, gitu loh. Oke. Lanjut ke pengguna berbohong pada aplikasi Anda. Wow, apa ini?
pengguna berbohong pada aplikasi Anda. Pengguna mungkin menjelaskan versi SDK yang diretas. Nah, ini aduh, berpura-pura bahwa mereka telah melakukan pembayaran, ya kan? Jika panggilan API untuk penyelesaian, sisi server mengembalikan kode kesalahan non 200, jangan tandai pembayaran sebagai selesai di pihak Anda dan jangan berikan apapun yang coba dibeli oleh pengguna. Iya, gua paham. Gini, pengguna mungkin berbohong pada aplikasi Anda. Nah, kan ini kejahatan, hati-hati, karena kalau misalkan ada peretasan nih, gitu kan, pengguna tuh ya kayak kita juga gitu loh. Itu pengguna mungkin menjalankan versi SDK yang diretas gitu. Jadi kita hati-hati, berpura-pura gitu kan mereka telah melakukan pembayaran gitu loh. Terus jika panggilan API untuk penyelesaian sisi server mengembalikan kode kesalahan non 200, jangan tandai katanya gitu kan pembayaran sebagai selesai di pihak Anda dan jangan berikan apapun yang coba dibeli oleh pengguna. Jadi kalau misalkan ada transaksi, karena kan gini, ini kalau nggak salah pembahasan masalah yang katanya, kalau ini katanya ya, mudah-mudahan benar gitu kan, terjadi, maksudnya mudah-mudahan terjadi. Katanya kita tuh nanti pioner bisa saling tukar beli atau bisa saling jual beli di aplikasi ini. Luar biasa kalau gue bilang, luar biasa. Aplikasi mana atau ibarat kata apa sih namanya, proyek mana yang bisa dulu kan ya, itu di yang kemarin sempat gua bahas, yang kata ada dulu tuh kalau nggak salah Toko Bagus gitu kan, itu jadi antar penggunanya bisa saling jual beli gitu. Nah ini di proyek Pinetwork ini diadakan lagi gitu loh. Nah ini kita hati-hati gitu kan pengguna. Jadi kalau misalkan ada yang mau beli barang kita nih, kita udah masang nih mau jual ini nih ya kan, kita mau jual sepeda nih gitu kan, masih bagus gitu. Nah sementara ada nih pengguna yang bohong, oh boleh dong katanya gitu kan, berapa harganya, sekian, berpura-pura telah melakukan pembayaran. Jika panggilan API untuk penyelesaian sisi server mengembalikan kode kesalahan. Nah jadi kalau misalkan pembayaran kita, dia nih misalkan, oh ada pemberitahuan ke kita, wah ini kodenya salah nih gitu kan. Nah itu hati-hati gitu, jangan tandai pembayaran sebagai selesai di pihak Anda gitu kan. Jadi kita jangan ya oke jadi sip lah gitu. Nah jangan sampai, karena ada sebelumnya ada notifikasi ke kita dulu gitu kan, bahwasanya kesalahan non 200 katanya gitu. Jadi jangan tandai pembayaran sebagai selesai di pihak Anda dan jangan berikan apapun yang coba dibeli oleh pengguna. Jangan, udah itu intinya adanya peretasan atau akun fake lah kayak gitu, atau penyerok kalau bahasa pioners ya. Oke, luar biasa, makin kesini makin gila gua, ampun ah. Kita lanjut. Nah apa ini, nah katanya, nah bentuknya seperti ini, payment Picor Team lagi dalam pengembangan di jaringan mainnet tertutup SDK, terbentuknya utilitas dan ekosistem ya, intinya biar gampang, mungkin ya, biar gampang dan praktis. Mantap ya, terima kasih Dr. Nicholas dan Dr. Cheng Deovan yang sudah sayang dan memberikan solusi energi pikirannya siang dan malam buat siapa dan yang buat pioner semua seluruh dunia agar perekonomian kita, aduh merinding gua, berubah drastis 100%. Amin ya Allah ya Rabbal alamin gitu kan. Jadi ini dia nih, gua merinding masih. Ini katanya bentuknya pay online, ini gambaran lah kayak gitu kan. Nah jadi kayak gini tuh kan, ini jadi server kita terhubung gitu kan, ini ada keranjangnya, ini kita barang masuk keranjang mungkin kayak gitu, terus pembayaran kartu kayak gitu, bener. Jadi ini yang tadi gua bahas masalah pembayaran online ya, kayak gitu ya, semacam itu. Setelah interaksi, setelah kita menyetujui, mengkonfirmasi pembayaran, nah ini gambarannya. Jadi kalau misalkan kita udah deal, oke. Misalkan tadi kita beli handphone
atau kita beli apa ya, baju misalkan. Nah, kita di sini gitu kan, masuk ke keranjang nih. Setelah masuk ke keranjang, terus ada pembayaran dari sebelah kiri ya. Masuk keranjang, setelah masuk keranjang terus ke kartu, terus pembayaran selesai. Ini kartunya ada dua nih, jangan-jangan persetujuan lainnya kayak gitu kan, gitu, atau kartu kita sendiri udah bertransaksi antar server gitu kan dengan servernya itu. Terus baru dipak di sini gambar kardus ya, kardus berisi dipak, terus baru dikirim. Terus save 50% baru nyampe ke kita. Oke, luar biasa. Ajib ya. Gua ini mudah-mudahan pioners juga senang ya dengan adanya informasi ini. Oke, kita lanjut. Katanya terus lagi, sabar aja dulu, fokus klik petirnya dan semakin menurun angka koin pi kita ini. Nah, terus gua ada informasi masalah ini juga terkait, katanya ada kabar kemarin gue sempat baca-baca di Facebook gitu, cuman nggak sempat gua screenshot di sini. Ada seseorang yang mengetahui, ada kabar bahwasanya ini penting nih, pioner mungkin belum dengar gitu kan di informasi yang lain. Syukur kalau yang udah dengar, buat yang belum dengar kita dengarkan sama-sama gitu. Katanya kabarnya core team atau proyek V ini menyebarkan 100 miliar koin pi gitu loh. Banyak banget, tapi ya segitu luar biasa gitu kan gue bilang. Karena apa? Ini artinya gitu loh, core team atau pi network koin pi ini cuma ada 100 miliar koin di seluruh dunia ditambang oleh seluruh pioner. Nah, otomatis penambang-penambang yang sudah lama mengumpulkan koin terus menerus dari 100 miliar ini terus semakin berkurang dong ya kan. Jadi 50 miliar, jadi 10 miliar, jadi 5 miliar koin, dan semakin kesini semakin berkurang, semakin susah didapat karena mungkin sekarang sudah tersisa hanya beberapa miliar saja itu, atau mungkin beberapa ratus juta saja. Oke, beberapa juta saja. Makin sini makin susah. Oke, kita fokus klik petir katanya gitu ya. Jadi itu cuma ada 100 miliar dari dulu itu kan koin yang disebarkan, intinya kayak gitu. Jadi semakin sini ya ibarat dikasih jatah, kita dikasih jatah gitu loh pioner itu. Jadi nggak bisa tuh, maaf yang sudah lama bisa nyampe 1 miliar koin, nggak ada kayak gitu kan, kita dibatas. Jadi emang semakin lama kita nambang semakin banyak. Nah, makanya yang baru-baru ya wajar kalau kedapatan sedikit gitu kan. Cuman kita mudah-mudahan tetap ada jatah kayak gitu ya. Intinya kita dijatah dari sananya, dan semakin kesini semakin akan habis koinnya. Oke. Nah, ini dia ininya, cloud mining nambang pi network bulan Januari ini ya. 1 jam sekian, 1 hari sekian, dan 1 bulan sekian. Oke, setiap bulan berserat cold mining mengalami halving atau penurunan kecepatan. Betul sekali. Jadi ininya ya apa, detikannya atau apa tuh 0,0 lah intinya. Jaga akun dan saldo pi network dengan baik dan benar, gunakan dengan bijaksana. Semoga di masa depan memiliki nilai yang bagus serta bermanfaat untuk umat manusia. Amin. Be smart dan thinking smart, gunakan koin pi. Kita dengan cerdas menggunakannya. Nambang aja untuk 1 bulan cuma dapat 10 koin pi. Berat udah ya, berarti ya. Sini semakin berat. Terus ke hotel bintang 5 juga bisa Kang katanya. Oh, ini ada yang balas ya. Nah gitu kan, tong loba nudek ke hotel mah mual bener ke duitnya. Berarti hotel, kita bahas yang hotel ini kali ya nih. Tapi ada udah maksudnya udah ada bahas, mungkin nggak screenshot ke gua gitu kan. Ada yang bilang katanya ke hotel, oh mungkin ini obrolan lain lah, ke hotel bintang 5 juga bisa Kang pakai payment katanya gitu kan, di barcode kode
QR, bayarnya pakai Koinpi, travel, pesawat, naik taksi, ke mall, belanja, ke pasar, belanja, ke bank, kemana aja. Kemana aja maunya Akang, kalau nerima Koinpi pasti bisa. Oke gitu. Terus nanti kita subhanallah sampai segitunya ya teknologi katanya. Nanti kita nggak kenal yang namanya uang kertas, dikit mau belanja dengan jalan-jalan saja, tinggal barcode kode QR. Ini di beberapa negara sudah berjalan ya, dibahas sama Abah Sofwan channel juga gitu kan. Mantap, mudah-mudahan sedaya anu aya di grup yuk bisa ngalamannya karena kemajuan teknologi Kang Nicholas. Jadi maksudnya mudah-mudahan yang ada semua di grup ini bisa mengalami dengan kemajuan yang dipersembahkan oleh Dr. Nicholas dan Dr. Tingdopan dan core team dan semuanya juga. Oke. Nanti kita nggak kenal yang namanya ini yang tadi ya. Terus ya begitulah di era katanya gitu kan, di era digital Kang. Ini yang paling bawah ya. Mau beli ini apa namanya, mau beli rumah, apartemen, mobil, sawah, sampai ke pasar beli sayuran, beli daging pakai kode QR barcode. Itulah mantapnya Koinpi kita. Aduh, ini luar biasa itu kan. Jadi gini, nantinya tetap uang fiat ada, uang asli ada. Oke, bagi mereka yang istilah kata nggak main mata uang network gitu kan, ya tetap pakai uang fiat ada. Tapi gitu loh, bagi kita atau bagi pioner atau bagi yang main digital network gitu kan, kita pembayarannya pakai itu aja. Luar biasa pokoknya, mau 0,0, berapa gitu kan. Oke, lanjut ya. Mungkin kalau itu udah pada tahu ya, begitulah katanya di era digital Kang. Ini yang tadi ya, kini lanjutnya udah terus wih keren atuh mun kitu mah, kedapnya Kang abdi bedak nyeduh kopi heula, sok mangga. Katanya keren dia menyeduh kopi dulu. Kita fokusin nambang aja dulu Kang, jangan mikirin exchange, itu mah masih lama. Utilitas dan ekosistem dulu Kang yang lagi dikembangkan oleh Dr. Nicholas dan core team dan tim core team. Santai aja Kang, nggak usah terburu-buru, baru open mainnet. Jangan nggak usah terburu-buru open mainnet katanya, dan masuk ke bursa crypto exchange masih lama itu katanya gitu kan, masih lama ya kan, ngelewatin hackathon dulu gitu kan. Soal exchange mah itu mah ya itulah, udah kemarin juga udah bahas juga exchange gitu kan di video sebelumnya. Oke, iya emang nambang dulu Om, saya mau daftar Pibred bagus, ada referral katanya gitu kan. Buat saya tahan dulu katanya, jangan keburu nafsu, tunggu aba-aba perintah dan berita terupdate dari pihak core team ya. Kalau mau ya saya nggak menyarankan, silahkan Kang itu cari referralnya, setuju kali gitu. Jadi ini ada yang mau daftar ke Pibred, ada yang mengingatkan yang tadi lagi ngebahas itu, katanya jangan buru-buru ya kan, tunggu perintah dari atau pihak core team dulu. Kalau silahkan nih disahkan atau apalah kayak gitu, itu loh lebih jelasnya resmi lah kayak gitu, baru ada yang bilang oke, setuju katanya ke pembahasan jangan buru-buru itu. Oke. Nah mulai 14 Maret 2003 ya, 2023 maksudnya, Web3 aman, 100% ekologis, kalahkan resesi keuangan. Ini memiliki komunitas terbesar dan paling setia, bahkan dengan jaringan tertutup. Itu membuat orang miskin jadi kaya, orang miskin kaya. Pi jaringan Eropa dan dunia, network di core team. Oke, jadi ini kan udah direview, udah disurvei gitu kan, Web3 nih. Ada kabar katanya tanggal 14 Maret itu kan hari ulang tahun katanya ya, di network itu Web3 aman itu terus. Oke. Jadi udah, aduh gua merinding lagi. Udah kemungkinan besar, mudah-mudahan jadi intinya aman ya. Ini pemberitahuan aman ini berarti kan sudah disurvei itu kan, 100% ekologis gitu kan, kalahkan resesi keuangan, ini memiliki komunitas besar dan paling setia, bahkan dengan jaringan tertutup. Kita masih tertutup aja, belum open mainnet lah gitu.
Ya, kita udah memiliki komunitas yang besar gitu kan, itu membuat orang miskin jadi kaya. Bener banget, banyak terjadi sudah. Ini belum open meter terbuka aja banyak transaksi kemarin, kayak di rumah makan gitu kan. Terus ada yang beli tanah pakai 450 koin free, itu kan sudah, kalau misalkan orang miskin kita wah punya 6 hektar tanah, beli pakai koin free gratis kita nambang, sudah deal luar biasa gitu. 400, walaupun ya mudah-mudahan kesananya harga tinggi gitu kan ya, karena mungkin mau dia keyakinannya cukup sampai di situ daripada istilah kata lanjut itu kan. Oke, yang kita mah yang lanjut tetap lanjut itu ya. Itu cuman sebagai pembuktian aja sih, resmi katanya sah, udah pembuktian bahwasanya koin P ini di mainnet tertutup saja kita berlaku gitu loh, ada nilai gitu loh. Oke. Terus ini apa ini, RR Cinema P restoran dan bar. Ini kita baca. Intinya kalau memegang koin P dimanapun dan di luar negeri pun bebas. Mau makan di restoran mewah silahkan, yang penting ada logo P-nya, nggak usah bawa uang kertas di dompet, cukup berkode P-Payments di HP masing-masing pioner. Aduh luar biasa ini loh, ini wujud nyata, ini udah jelas ini kan. Memang di beberapa negara sudah berjalan itu, kayak di Cina gitu kan, itu loh. Kemudian nantinya mudah-mudahan di negara mana saja kita ada yang semacam ini dan lebih banyak lagi ya. Oke, cukup pakai koin aja katanya gitu kan. Nah terus ini dikasih lihat juga apa dalam-dalamnya lah, hotel restoran ya, yang tadi itu. Ini terus ini apa ini, kecil banget ini ya. Aduh, sebentar gua masuk ke sini dulu aja. Itu yang gambar apa itu, gambar itu ya. Oke, itu kecil banget sial. Bentar, masuk di sini. Ini foto mana? Itu kecil banget di situ, nggak bisa kebuka suwe. Anjir, kecil banget. Kita tadi ke yang mana? Nah ini ya. Nah di sini baru kebaca. Ada. Sorry. Di mana iya bos? Di mana ini bos? Katanya di luar negeri Kang, dan luar negeri sudah berjalan restoran dan hotelnya menerima koin P seperti Korea, Jepang, India, Singapura dan lain-lain. Wah luar biasa, sangat antusias sekali mendukung dan menerima P untuk segi pembayaran buat pioner. Dan maaf kalau di negara kita belum ada dan belum bisa. Gua merinding, pengen teriak gua anjir. Di negara orang udah kayak gitu, negara Indonesia ya Allah. Mohon maaf ya pioner semuanya, harap maklum. Oke. Kalau negara yang lain ada kesempatan emas dan berlian langsung diambil anjir. Itulah pembentukan ekosistem dan sirkulasi gunanya apa nih, gunanya uang digital P dan manfaatnya banyak untuk kalangan masyarakat terbuka di seluruh dunia. Ya ini dia menyertakan ininya juga, ya ampun tuh. Aduh, katanya mohon maaf ya karena di Indonesia belum ada, harap maklum ya kan. Karena Indonesia kan mungkin masih sibuk, masih repot lah ngurusin Pak Sambo atau mertua katanya ya, itu ya atau menantu pengabdi mertua ya, kayak gitu-gitu. Jadi nggak sempat ngurusin kayak gini, ribet kali ya kan. Oke, sabar aja, mudah-mudahan ya kan di negara luar udah terjadi, kita punya koin P-nya gitu kan ya. Kalau yang udah biasa bolak-balik antar negara mah udah enak ke sono kita, tapi ya kalau di sana sudah tertutup ya, sudah open mainnet resmi baru kita bisa pakai ya. Oke, kalau belum mah transaksinya juga mahal, nggak harga konsensus kayak gitu ya. Tapi ini sudah disediakan fasilitasnya, bahkan di sana mah udah berjalan di Cina ya. Oke, kita lanjut. Ini apa ini, set. Oke.
Itu bahasa Inggrisnya yang atas diterjemahkan ini. Pi belum memiliki nilai uang tetapi memiliki tujuan benar. Betul. Fi adalah uang token yang Anda dapatkan secara gratis, dirancang untuk digunakan dalam ekosistemnya sendiri untuk membeli atau menjual barang dan jasa saja. Barter antar peer-to-peer atau itu AFF ya, jadi kita antar orang sama antar aplikasi itu kan, udah paham lah ini mas. Selama mainnet terbuka pasar akan menentukan harga nilai pi dan Anda dapat menggunakan pi Anda secara bebas kalau sudah ya nanti ya. Jika suatu bursa kemudian memutuskan untuk mendaftarkan pi, maka Anda juga dapat memperdagangkan pi untuk mata uang fiat, dan atau mata uang kripto lainnya selama mainnya terbuka. Oke, gua paham. Ini makanya yang tadi dibilang sabar ya masalah exchange itu, karena bahkan ada yang bilang kita kalau mau mempiatkan uang ada pakai PIPay gitu kan, mau main exchange kita ada pi exchange. Aduh, luar biasa. Sabar. Oke, lanjut. Ini udah lama banget ini. Dikit lagi. Hatur nuhun. Untuk terus berbagi informasi Pak Ahmad gitu kan, banyak nama Pak Ahmad ya di grup sebelah. Valid mah info koskil pasti dihapus ku admin sawaranja abdi ngajapri. Selamat Pak Pioner, semangat dan terus semangat untuk klik petir, fokus dan sabar. Oke, ini yang mengucapkan terima kasih nih admin grup ya, gua kasih tahu dia sangat merasa terbantu dengan adanya Pak Ahmad ini. Pak Ahmad siapa nggak gua sebutkan. Oke, lanjut. Ini juga kecil banget anjir. Screenshotnya gimana sih ini? Oke, kita ke ini dulu lagi, tambah biar bisa kebaca ya, suwe banget. Dikit lagi sih. Nah ini tadi kayaknya nih. Nah ini ya, bagi pioner yang terlibat daftar dalam aktivitas pasar trading manapun telah dianggap mengkhianati hasil konsensus Cina. Wow, luar biasa, bener banget. Ini sabar dan kemungkinan besar pioner menghadapi resiko pembekuan akun. Mana dia bekukannya 100 tahun anjir. Ampun. Amit-amit naujubillah menjalik ya, sabar ya buat pioner ya sebagai konsekuensinya. Sebab pasar manapun belum disetujui oleh Picor Team sebelum harga koin Pi Network matang dalam pasar barter barang dan produk dimulai. Oke, jadi dimulai dulu ya, barter barang dan produk dimulai di masing-masing negara di benua Asia Afrika. Katanya pioner yang melakukan aktivitas di pasar, maksudnya pioner yang melakukan aktivitas pasar sedang dalam kegelapan, yang tidak menemukan jalan pelolosan. Oh, berarti bagi mereka yang sedang melakukan aktivitas ya di pasar gelap lah intinya mah kayak gitu. Maksudnya kayak yang tadi exchange itu lagi ada dia intinya mah jalan pelolosan, dia lagi ya tidak ampun lah, ngeri. Ngeri. Oke, lanjut. Nah ini bahasa Cina ini ya, nanti ada terjemahnya. Nah ini terjemahnya. Oke, harus masuk ke sini lagi ya, gua kayaknya sialan nggak kebaca anjir. Ini gimana sih itu, ntar pengaturan itunya gua robah. Mana bahasa Cina tadi terjemahnya ada di sini. Nah ini nih. Oh ini tadi bahasa Cinanya ya, kita mau nyari itunya terjemahnya. Nah ini terjemahnya. Peringatan dalam beberapa hari
beberapa hari terakhir akun dengan koin 400 ya 23.000 itu ribu pi telah dibukukan. Ngeri. Dan baru kemarin akun lain dengan koin 1.402 maksudnya 142.000 itu kan pi telah dibukukan selama 100 tahun tuh kan. Akibat melanggar aturan dan regulasi jaringan pi, tolong rekan pi berhati-hatilah dan hargai koin pi Anda dengan hati-hati. Ya Allah, kasihan banget ya dibekukan, amit-amit ya Allah. Cuman karena main-main gak jelas. Berikut ini adalah beberapa aturan yang perlu kita ikuti dengan sangat hati-hati. Pi network masih dalam fase enclosed mainnet tertutup ya. Jadi hati-hati katanya, jangan tawarkan pi Anda dengan imbalan fiat atau uang tunai. Jangan pernah menjual akun pi Anda kepada orang lain. Itu tidak dapat dipindahkan kepada siapapun. Jangan menjual pi Anda dengan imbalan cryptocurrency lain. Jangan pernah mencoba untuk mengcloning atau membuat beberapa akun pi untuk satu pemilik hanya untuk meningkatkan tingkat penambangan. Jadi jangan menggunain referral gak jelas kayak gitulah, padahal dia juga ya, mana bisa. Hati-hati itu, Anda tidak dapat menambang dari lebih dari satu perangkat. Bener banget, karena ketahuan lah, gila gitu kan. Pi network memiliki aturan ketat, satu akun per orang. Ya iyalah, enak banget kalau mau nyerok segitu banyak koin ya kan, satu orang nggak bisa, sorry boy ya kan, ini bukan proyek abal-abal. Jika Anda ketahuan melanggar aturan tersebut, akun Anda akan dibekukan untuk jangka waktu yang lama. Jika tidak, Anda mungkin hanya ingin memesan akun pi Anda untuk diwarisi oleh cicit Anda. Jadi jika tidak, Anda mungkin kalau kita selamat lah gitu kan, mudah-mudahan panjang umur sehat selalu, kita bisa mewariskan ini loh kodenya nak gitu kan, ini loh cu gitu kan, diwarisin. Berhati-hatilah, semoga aman dan nikmati mining metesnya saat-saat inilah gitu. Mainnet dibagi dua tahap katanya gitu. Satu, mainnet terbatas, firewall tertutup, baru mainnet terbuka. Ini kita masih berada di mainnet tertutup. Oke, lanjut. Nah, ini kebaca nih jelas. Nah, ini mainnet tertutup, kita masih di sini ya. Mainnet terbatas atau tertutup katanya tidak bisa tukar uang fiat. Nah, ini lebih jelasnya lagi nih, jangan macam-macam. Tidak bisa di swap ke kripto lain, tidak bisa list di exchange, bisa buat beli barang di market application Hackathon. Kalau di Hackathon bisa, di browser itu ya bisa transfer koin peer to peer, bisa itu nggak apa-apa. Makanya kemarin sah ya, resmi ya, bisa. Itu buat uji coba juga katanya bisa. Cuma bisa buat yang sudah lulus KYC ya. Iya, kalau nggak lulus gimana mau migrasi ke dompet wallet ya. 2, mainnet pool terbuka gitu kan. Ini nih mainnet pool terbuka atau main terbuka nanti kalau sudah open mainnet lah intinya ya. Bisa ditukar uang fiat. B, bisa di list di exchange. C, bisa dikirim ke wallet lain. D, bisa di swap ke kripto lain. E, launchingnya chat safe atau bisa di pay today, lebih dari itu tergantung semua pioner selesai KYC. Iya, petir Indonesia jedar khusus di negara Cina bisa barter atau fiatkan. Ini yang di Indonesia ya, tapi masih mungkin ini yang di Indonesia maksudnya untuk sementara ini gitu kan. Tapi kalau yang untuk mainnet terbuka mah gitu kan ya bebas gitu kan, tuh bisa tukar uang fiat katanya di seluruh negara lah intinya kayak gitu. Oke, lanjut. Berhati-hatilah, semoga aman dan nikmati mainnet ini yang tadi khusus di Indonesia. Nah, terus sudah banyak kebaca sistem katanya gitu. Di
fee proses penjualan, fee atau trading di exchange yang lain dan akunnya diblokir sama core team. Hati-hati pioner gitu kan. Nah, ini apa ini? Ini perhatian. Apa ini? Mulai sekarang semua buzzer dan haters yang terus berkomentar negatif dan tuduhan palsu tentang gitu akan diblokir secara otomatis. Wih, hebat ya. Jadi semua haters, aduh ya Allah, yang katanya bebek dungu enggak dah, gue nggak ikut-ikutan. Oke, yang berkomentar negatif dan tidak dengan dan tuduhan palsu tentang P akan diblokir secara otomatis aja. Apalagi kalau ketahuan ya, bebek dungu itu apa data-datanya. Ya intinya nggak mau lah, membahayakan itu, oke? Membahayakan kita, membahayakan core team, membahayakan semua. Maka daripada membahayakan dihapus, diblokir. Oke, akhirnya selesai juga, alhamdulillah 1,5 jam ya. Thank you. Terima kasih yang sudah nonton. Alhamdulillah, gua udah selesai membagikan semuanya, ngebahas. Oke, ajib ya, pembahasan ajiber lah. Hahaha, siap. Oke, terima kasih semuanya yang sudah dari tadi barengin gua ngobrol ya kan, ngebahas, menyaksikan, nyimak semuanya ini, ngobrol bareng, ngebahas kita. Oke, sorry kalau ada salah-salah kata. Kita bareng-bareng aja ya, tunggu, sabar, intinya kayak gitu aja. Jangan lupa klik petir. Oke, udah ya, gue mengadun. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.